Ya ikhwah, azakumullah. Sebelum kajian ini saya ingin memberikan nasihat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah taala hidayah taufik untuk mengaji, untuk menuntut ilmu. Ini kenikmatan yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah untuk thalabul ilmi syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah. Ini nikmat yang besar yang kita wajib syukuri. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah untuk thalabul ilmi. Jutaan orang tidak diberikan hidayah untuk thalabul ilmi. Antum diberikan oleh Allah hidayah untuk thalabul ilmi, maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Antum gunakan kesempatan ini untuk betul-betul menuntut ilmu, mengaji, memperhatikan apa yang disampaikan, memahami. Kemudian antum berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan. Karena banyak orang yang ngaji tapi ilmunya tidak bermanfaat. Itu yang harus dia introspeksi. Kenapa kok tidak bermanfaat ilmunya? Sekian lama ngaji tidak ada perubahan dalam kehidupan. Coba antum perhatikan, ngaji mestinya ada perubahan. Perubahan dalam diri kita, perubahan dalam keluarga kita, perubahan dalam ibadah kita kepada Allah, perubahan dalam kita betul-betul menata hati kita untuk tunduk dan taat hanya kepada Allah, menjaga keikhlasan, ittiba' kepada Rasulullah SAW. Begitu juga mengatur waktu kita. Banyak yang nuntut ilmu tidak pandai mengatur waktu. Thalabul ilmi dia buang-buang waktu dengan sia-sia, apakah dengan ngobrol, dengan main HP, dengan jalan-jalan, dengan yang lainnya. Coba anda pikirkan, antum thalibul ilm mesti berbeda dengan orang awam, berbeda dengan orang umum. Waktu itu sangat berharga dan waktu itu akan ditanya oleh Allah SWT. Antum ingat bahwa Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar masih muda, umurnya belum sampai 20 tahun. Ibnu Umar, Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahli al-kubur. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib, dalam kamu jadi dunia seperti orang asing, au abiru sabilin, atau engkau orang yang dalam perjalanan, wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti menjadi penghuni kubur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Tapi kalimat wa'udda nafsaka min ahlil kubur tidak ada dalam riwayat Bukhari. Dan riwayat yang lain ada. Nabi menyebutkan Rasul kepada Ibnu Umar ini, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Orang asing atau orang yang dalam perjalanan itu betul-betul dia menjaga waktunya. Waktunya sangat berharga. Kalau umpamanya orang ditugaskan di luar kota seminggu, bagaimana kerjaan dia bisa selesai dalam 3 hari? Karena apa? Karena dia kangen kepada keluarganya. Betul-betul dia jaga waktunya itu. Kemudian orang yang asing atau orang dalam perjalanan, mesti dia mempunyai apa? Bekal. Kita ini sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita pasti akan mati dan kita pasti akan dihisab oleh Allah. Maka kita wajib mempersiapkan bekal. Bekal yang terbaik apa? Takwa.
bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian dalam surah Al-Baqarah, berbekalah kalian karena sebagai bekal takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang berpikir. Maka mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Dengan melaksanakan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya dengan ikhlas dan ittiba. Dan juga gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ini waktu kita banyak yang terbuang, luar biasa waktu ini, terbuang dengan sia-sia. Banyak yang dipakai buat HP aja berapa jam itu? HP buat nonton, gak ada manfaat sama sekali. Itu waktu yang terbuang untuk jalan-jalan segala macam. Waktu ini berharga. Setiap detik kita, setiap menit kita akan ditanya oleh Allah. Coba kalau antum dari baca HP, dari antum gunakan HP dengan baca Al-Quran. Ini Al-Quran dibaca nih, ribuan kali manfaatnya Al-Quran ini. Bukan 1, 2, atau 10, ribuan kali manfaat Al-Quran untuk baca. Coba sehari bisa nggak kita baca 2 juz? Saya lihat banyak yang ngaji-ngaji nggak ada manfaatnya. Waktu yang terbuang dengan sia-sia. Main HP, nonton, jalan-jalan. Waktu itu sangat berharga, akan ditanya oleh Allah pada kiamat. Wa an umrihi fima afna. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa, akan ditanya oleh Allah. Coba anda perhatikan itu. Kemudian Nabi mengingatkan kita di hadis ini, wa'udda nafsaka minal kubur. Tidaklah kamu hitung dirimu termasuk orang yang pasti akan mati. Kalau orang pasti akan mati, besok akan mati, ya udah persiapan dong. Apa yang harus kita persiapkan dari amal-amal soleh dan menjauhkan dosa maksiat. Jangan ada waktu yang terbuang dengan sia-sia, jangan. Kayak waktu untuk baca SMS saja habis waktu kita, WA aja udah berapa habis waktu kita. Coba baca Quran selembar aja juga. Sehari ini minimal kita 1 juz atau 2 juz kita baca Al-Quran. Belum lagi baca hadis Nabi, belum baca buku yang bermanfaat, belum lagi melakukan amal-amal soleh yang bermanfaat buat kita di akhirat nanti. Makanya setelah itu Ibnu Umar mengatakan begini. Setelah nasihat oleh Nabi SAW, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, wa khudh min sihhatika li maradik, wa min hayatika li mautik." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Jadi waktu itu sangat berharga. Ibnu Umar yang diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, kalau udah berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apa yang bisa kerjakan waktu sore? Anda matur, Anda bisa baca buku. Ada, saya udah nulis buku tentang itu. Yang pertama, waktumu dihabiskan untuk apa? Untuk baca itu. Yang kedua, dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Antum baca itu, buku itu. Bagaimana ngatur waktu kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Sore apa yang bisa kita kerjakan sore? Apa jalan-jalan, ngobrol seperti anak-anak kecil. Kalau anak kecil minta jalan sore, minta main. Kita mesti berbeda tuh. Thalibul ilm. Waktu kita berharga, apa yang bisa kita baca dari kitab kita? Di samping zikir sore yang kita baca, apa buku yang harus kita baca? Apa yang kita tamatkan dari buku itu? Dan apa yang kita murojaah dari Al-Quran? Kemudian setelah maghrib apa yang kita baca? Baca Quran lagi pada maghrib. Pada isya apa lagi kita lakukan? Menjelang tidur apa lagi kita lakukan? Tengah malam kita bangun, apa yang harus kita lakukan? Subuh. Begitu seorang talibul ilm, waktunya sangat berharga. Antum hisab diri antum, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kamu dihisab oleh Allah. Coba ini perhatikan yang seperti ini. Banyak saya lihat waktu yang terbuang, talibul ilm terbuang. Antum dipilih oleh Allah untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Ini luar biasa. Antum dipilih oleh Allah. Gunakan kesempatan itu. Banyak orang-orang yang sudah dipilih, kemudian setelah itu dia gunakan waktu yang sia-sia. Akhirnya lama-kelamaan udah dia jenuh dengan ngaji. Akhirnya sama dengan orang awam. Terus bagaimana? Ya terus dia berbuat dosa dan maksiat yang akhirnya dalam kehidupan dia su'ul khatimah. Waliyahzubillah.
Ini bukan main-main, ini hidup ini betul-betul kesungguhan yang kita akan ditanya oleh Allah. Apakah antum sebagai orang umum yang diberikan kesempatan mengaji, atau antum anak pondok? Karena anak pondok ada kewajiban lagi di samping antum thalabul ilmi, membaca kitab, murajaah. Antum juga punya kewajiban untuk mendakwahkan keluarga, sama seperti antum juga yang ngaji.